Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sekali bersyukur kehadirat Allah SWT yang dimana pada hari ini kami dari kelompok 8 bisa melaksanakan hasil presentasi tugas kelompok yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah usul fikih keuangan di kelas manajemen 6F. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muhaisin MA selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih keuangan di kelas manajemen 6F. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Askuku Prastio, kemudian ada Siti Nurhaliza Siregar, kemudian yang terakhir ada Ayu Wulandari. Baiklah, kami di sini dari kelompok 8 akan membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Qur'an. Adapun dari pembahasan dari kami di sini, yaitu kami akan menjelaskan tentang ada 5 poin yang kami sampaikan, yaitu yang pertama itu mengenai pengertian Al-Qur'an, kemudian yang kedua kedudukan Al-Qur'an, kemudian ketiga kemukjizatan Al-Qur'an, kemudian hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dan yang terakhir itu adalah Al-Qur'an. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai Al-Qur'an akan dibahas oleh saya sendiri. Di mana pengertian Al-Qur'an pertama itu secara bahasa. Secara bahasa, dilihat dari segi menurut bahasa, Al-Qur'an diambil dari kata qara'a, yaqra'u, dan Qur'anan. Di mana dari 3 kata yang diambil tersebut yang memiliki arti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dari menurut bahasa ini, Al-Qur'an mempunyai makna berupa anjuran yang diberikan kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Qur'an, seperti dalam wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril yang bisa dilihat dari Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki arti bacaan dan bacalah. Kemudian secara istilah ini dilihat dari segi menurut istilah, yaitu Al-Quran merupakan suatu kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia yang terkhususnya umat Islam serta Al-Quran. Ini juga merupakan dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki manfaat bagi kehidupan umat manusia yang beragama Islam. Dilihat dari istilah ini, di sini kami mengemukakan menurut 3 pendapat para ulama, yaitu pertama itu menurut Roy Shihab. Pengertian Al-Qur'an secara harfiah itu berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan nama pilihan Allah SWT yang tepat. Karena tidak ada suatu bacaan maupun manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia. Kemudian yang kedua itu menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, yang berpendapat bahwa pengertian Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada penghujung para nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, menjadi ibadah dan membacanya, dan menjadi penentang atau penguat dengan kemukjizatan yang ada. Kemudian terakhir itu menurut ahli usul fikih dalam Al-Tibyan fi Ulum Quran, karya Muhammad Ali Subhani. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mujizat sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan akhiri dengan surah An-Nas. Kemudian dari kesimpulan mengenai dari 3 definisi tersebut, ada pun beberapa poin yang penting mengenai pengertian Al-Quran. Yang pertama itu, Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang bisa dilihat dari baik lafaznya maupun maknanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini seluruh teksnya berbahasa Arab. Jadi sehingga tidak ada satupun ayat atau kalimat yang diambil dari non-Arab. Yang terakhir itu, Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir, di mana mutawatir ini periwayatan Al-Quran diriwayatkan dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana setiap generasi berjumlah sangat banyak dan tidak terputus, sehingga tidak kemungkinan berkumpulan suatu para perawi atau ulama Al-Quran untuk melakukan suatu kedustaan. Kemudian
Yang kedua itu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran di dalam Al-Quran ini merupakan sebagai sumber yang utama dan yang pertama bagi penetapan suatu hukum. Maka bila seorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam artian di sini, bahwa kedudukan Al-Quran itu memiliki kedudukan dan derajat yang sangat tinggi, sehingga wajib atas seluruh umat manusia untuk berpegang teguh kepada kitab tersebut. Dan barang siapa mengingkarinya sebagai bagian dari sumber utama ajaran Islam dan syariatnya, maka ia termasuk dalam kafir dan keluar dari agama Islam atau agama Allah. Dan Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang tiada menandinginya dalam kitab apapun. Karena di dalam Al-Quran ini jika dilihat dari matanya itu mengenai berisi banyak tentang hal-hal yang peristiwa yang terjadi seperti tentang akidah, ibadah, nubuatan, peringatan, dan kisah-kisah Nabi dan Rasul seperti yang disampaikan melalui kedudukan Al-Quran. Mungkin itu saja mengenai pembahasan dari saya mengenai pengertian Al-Quran dan kedudukan Al-Quran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu kemukjizatan Al-Quran. Yang mana kemukjizatan Al-Quran ini di sini ada 5 kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama itu ada komprehensif. Komprehensif itu maksudnya merupakan kitab yang super lengkap. Isinya mencakup segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Tidak satupun yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Contohnya saja seperti permasalahan akidah, ibadah, hukum, keluarga, pernikahan, dan lainnya. Yang kedua itu yaitu universal. Al-Quran bersifat universal ataupun menyeluruh. Artinya sesuai dan layak untuk diterapkan di setiap ruang dan waktu. Contohnya saja seperti adanya kapitalisasi ekonomi dan sebagainya dengan solusi yang tetap relevan untuk dipertimbangkan pada hari ini. Yang ketiga itu ada kesesuaian dengan penemuan-penemuan mutakhir. Tak heran apabila penemuan-penemuan mutakhir lagi modern pada hari ini ternyata jauh-jauh hari telah termaktub di dalam Al-Quran. Contohnya saja seperti adanya proses penemuan janin sejak berbentuk sperma hingga lahir dalam bentuk utuh. Kemudian contohnya seperti bentuk sidik jari manusia yang unik, ilmu seputar lapisan kulit manusia, hingga beberapa informasi kosmos, tak satu pun bertentangan dengan penemuan para ilmuwan di belakang hari sebelumnya. Bagaimana tidak? Penutur Al-Quran itu sendirilah yang menciptakan seluruh hal yang mereka temukan, sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat itu adalah mengandung informasi masa depan. Al-Quran mengandung berbagai informasi masa depan yang telah terrealisasi dan terbukti kebenarannya. Contohnya saja seperti adanya peristiwa kerajaan Romawi telah dikalahkan. Setelah kekalahannya itu mereka akan menang dan itu ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 1-3. Ayat tersebutlah turun pada saat kerajaan Romawi masih dalam kondisi kuat sehingga sulit bagi sebagian orang yang mempercayai ayat ini ketika turun, terlebih orang-orang kafir, maka ayat ini menjadi olok-olok untuk mereka. Namun waktu berlalu dan ayat ini pun terbukti dan menjadi salah satu informasi Al-Quran yang mencengangkan. Kemudian juga ada ayat yang menceritakan tentang peristiwa selang beberapa lama sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi Mekah dan Masjidil Haram, di mana sebagian mereka itu mengunduli rambut dan yang lain mendekannya karena melaksanakan haji. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi.
Kemudian yang terakhir itu adalah ketinggian bahasa. Al-Quran mengandung ketinggian bahasa yang bahkan diakui oleh para bahasa Arab yang bukan Muslim, yang mana pilihan kosakatanya, struktur kalimatnya, kefasihan, teknik penyampaiannya, dan efeknya serta seluruh yang terkait dengan bahasa Al-Quran itu yang sangat mengagumkan. Bahkan ada contoh seperti bahkan Al-Quran memberikan tantangan untuk membuat satu surah Al-Quran yang dapat menyaingi ketinggian bahasanya. Namun tidak ada yang sanggup yang menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ayu Wulandari yang sudah menyampaikan pembahasannya, yaitu tentang kemujizatan Al-Quran. Dan untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya sendiri, yaitu mengenai hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Baiklah, jadi maksud dari hukum hakam ini berarti ada 3 ketetapan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada akidah, amal perbuatan, dan juga akhlak. Jadi akidah, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan tentang ketetapan-ketetapan yang terkait tentang kepercayaan atau contoh kewajiban kita untuk mengesahkan Allah dan juga larangan apabila kita menyekutukannya. Kemudian juga contohnya misalnya mempercayai malaikat, kemudian kitab-kitab juga beserta Rasul yang diutus. Serta juga kita percaya bahwasannya nanti ada hari kiamat dan juga datangnya hari bangkit. Kemudian yang kedua ada amal perbuatan. Jadi maksud di sini Al-Quran juga mengandung hukum dan ketetapan yang terkait tentang perbuatan yang bisa dilihat dari ibadah maupun juga secara muamalah. Jadi kalau di yang ibadah itu misalnya contoh kita membayar zakat, kemudian kita berpuasa, kemudian kita naik haji. Kalau misalnya dia di seputaran muamalah, contohnya misalnya transaksi bisnis, kemudian bisa juga hukum keluarga, kemudian bisa juga tentang pembagian warisan. Dan yang ketiga itu adalah akhlak. Akhlak di sini berarti terkait dengan perbuatan ataupun adab gitu. Jadi misalnya contohnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan juga ketetapan bahwasannya kita itu harus berperilaku jujur, kemudian kita harus berani, kemudian kita harus menjadi orang yang sabar, kemudian kita juga harus giat dalam bekerja, kemudian tidak boleh berbohong, kemudian dan juga tidak boleh berkhianat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan dalalah Al-Quran. Dalalah ini merupakan makna yang ditunjuk oleh Al-Quran. Baiklah, di mana di dalam dalalah Al-Quran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dalalah qat'i. Dalalah qat'i ini adalah merupakan lafaz Al-Quran yang maknanya jelas dan hanya memiliki satu makna. Tiada makna lainnya. Jadi di dalam Al-Quran ini hanya terdapat satu makna. Contohnya itu adalah surah Al-Ikhlas 1-4, yaitu di mana menjelaskan tentang keesaan Allah. Dia tidak ada arti lainnya selain tentang keesaan Allah. Kemudian di dalam surah An-Nisa juga tentang ayat 11-12 yaitu tentang pembagian harta warisan gitu. Jadi siapa-siapa dia sudah dijelaskan juga kadar-kadar untuk warisan untuk dirinya gitu. Kemudian yang kedua ada namanya dalalah zanni. Dalalah zanni ini adalah artinya makna ayat Al-Quran yang dimana itu ditunjuk itu memiliki 2 makna atau bahkan lebih. Dan misalnya contohnya itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Di situ terdapat kata quru, di mana di sini para ulama mengartikan dia itu 2 arti. Contohnya misalnya di situ dijelaskan ada artinya suci dan juga ada artinya haid. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Liza atas penyampaian materinya itu, yaitu tentang hukum hakam terkandung dalam Al-Quran dan dalalah Al-Quran. Mungkin
Cukup sekian hasil pembahasan kami selaku dari kelompok 8, yaitu mengenai sumber hukum pertama yaitu Al-Quran, dengan subpembahasan yaitu pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, hukum makam yang terkandung dalam Al-Quran, dan dalil Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah dari ucapan atau penyampaian dari materi kami yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.